Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Petik jilid 4E untuk anak kelas 4 dengan tema yang berjudul Pahlawanku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya halaman 30, bukan halaman 33, ini sudah selesai. Yang benar adalah halaman 74 adik-adik. Di halaman 74 ini adalah latihan subtema 2 paket yang kedua dimulai dari bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5, Sultan Ba'abullah, sang ahli berdiplomasi. Silakan dibaca sendiri ya adik-adik ya. Nomor 1, informasi berikut yang sesuai dengan teks di atas jawabannya adalah yang A. Sebentar adik-adik. Bukan A, tapi jawabannya adalah yang B. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Nomor 2, pernyataan berikut yang tidak dapat dijawab oleh isi teks tersebut adalah jawabannya yang C. Bagaimana cara Sultan Ba'abullah menguasai banyak wilayah di Nusantara dan sekitarnya? Nomor 3, Sultan Ba'abullah dijuluki sebagai Khalifah Imperium Islam di Nusantara karena beliau ahli dalam, jawabnya adalah berdiplomasi. Nomor 4, apa bukti bahwa Sultan Ba'abullah membawa Ternate ke puncak kejayaan? Jawabannya adalah wilayah kekuasaan dan pengaruhnya membentang dari Sulawesi, Filipina hingga Nusa Tenggara bagian selatan. Kesimpulannya adalah wilayah kekuasaan dan pengaruhnya yang sangat luas. Itu adalah bukti bahwasanya dia bisa membawa kerajaan itu menjadi kerajaan yang sejahtera. Kita lanjutkan ke nomor 5, tulislah informasi yang kamu ketahui mengenai Sultan Ba'abullah setelah membaca teks tersebut. Jawabannya panjang adik-adik. Sultan Ba'abullah berasal dari Kesultanan Ternate 1. Kemudian Sultan Ba'abullah ahli dalam berdiplomasi. Yang ketiga, beliau, ini bukan belian ya. Beliau dijuluki sebagai Khalifah Imperium Islam di Nusantara, dan satu lagi beliau disebut sebagai penguasa 72 negeri atau pulau. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPS. Nomor 1, Kesultanan Banten mencapai masa kejayaan pada masa kepemimpinan. Jawabannya adalah yang A, Sultan Ageng Tirta Yasa. Nomor 2, Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa adalah jawabannya A, Demak. Nomor 3, tokoh emansipasi wanita Indonesia yang berasal dari Jepara adalah jawabnya R.A. Kartini, tulisannya seperti ini. Nomor 4, mengapa Sultan Ba'abullah diberi julukan penguasa atas 72 pulau? Jelaskan. Jawabannya karena Sultan Ba'abullah memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Nomor 5, tulislah 3 pahlawan yang memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah R.A. Kartini, yang kedua Ki Hajar Dewantara, yang ketiga Dewi Sartika. Lanjut ke muatan IPA. Nomor 1, menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata adalah fungsi dari jawabannya yang C, kornea. Perhatikan objek-objek berikut. Nomor 1, virus, amuba, cacing, dan kutu. Pertanyaan, objek yang dapat diperbesar dengan menggunakan lup ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah yang D, yaitu 3 dan 4. 3 cacing, 4 kutu. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar laut dengan air yang tidak tenang, bergelombang-gelombang. Jenis pemantulan cahaya yang terjadi pada tempat tersebut adalah pemantulan cahaya baur atau tidak teratur. Jawabannya tulisannya seperti ini adik-adik. Baur atau tidak teratur. Nomor 4, cermin yang bersifat mengumpulkan cahaya adalah cermin. Jawabannya adalah cekung, C-E-K-U-N. Nomor 5, bagaimana cara kerja lensa cembung dalam membantu orang yang mengalami gangguan penglihatan? Jawabannya adalah dengan cara membuat cahaya yang masuk ke mata tidak jatuh di depan retina, melainkan tepat pada retina sehingga benda yang letaknya dekat dengan mata akan tampak jelas.
Silakan catat jawabannya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke PPKN nomor 1. Mana yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila adalah bahwa masyarakat Indonesia? Jawabannya yang C, mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Bolehkah aku bermain bersama? Bermain engklek. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh anak-anak yang sedang bermain engklek adalah jawabannya yang C. Setuju untuk bermain bersama Intan dengan senang hati. Nomor 3, perhatikan tindakan-tindakan berikut. Silakan adik-adik baca tindakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Pertanyaannya, tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai pada sila kelima Pancasila ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah yang C, yaitu nomor 2 dan 3. Nomor 2 mengejek puisi. Kok mengejek? Sorry adik-adik. Ini nomor berapa ya? Nomor 3. Nomor 3 jawabannya B adik-adik ya. Sorry. Nomor 3 jawabannya B, yaitu 1 dan 3. 1 menyisahkan sebagian uang jajan untuk ditabung. 3 membaca buku catatan dan berlatih mengerjakan soal menjelang ujian. Nomor 4, beras yang menjadi makanan pokok kita sehari-hari dihasilkan oleh para petani. Terkadang harga beras di pasaran melambung tinggi. Akibatnya banyak masyarakat yang kesulitan untuk membeli beras. Pemerintah berusaha menstabilkan harga beras melalui operasi pasar. Dalam operasi pasar, pemerintah menjual beras dengan harga murah kepada masyarakat. A. Menurutmu, apakah tindakan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila? Jelaskan alasanmu. Menurut saya ya, karena dengan pemerintah menjual beras dengan harga murah, semua masyarakat akan mendapatkan bagian beras secara merata dan adil. Kemudian yang B, apa manfaat operasi pasar bagi masyarakat di saat harga melambung tinggi? Jawabannya adalah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga terjangkau. Lanjut ke nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ada anak sedang membaca buku atau sedang belajar. A, apakah kegiatan pada gambar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah ya, benar. Dengan belajar, kita akan dapat meraih nilai yang tinggi atau nilai yang baik. Pertanyaan yang B, apa manfaat dari kegiatan tersebut? Manfaatnya adalah kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat, kita akan dapat meraih cita-cita. Kita lanjutkan ke muatan SBDP nomor 1, cepat lambatnya suatu lagu ketika dinyanyikan dinamakan C, tempo. Nomor 2, not balok seperti itu bernilai titik-titik ketukan. Jawabannya adalah B, 1 ketukan. 3, pesan yang terdapat pada lagu dapat tersampaikan jika kita menyanyikan dengan cara titik-titik lagu tersebut. Jawabannya dengan cara menghayati. Nomor 4, semakin banyak ketukan semakin titik-titik nadanya. Jawabannya adalah panjang. Nomor 5, bagaimana menyanyikan lagu dengan tempo allegro? Jawabannya adalah dinyanyikan dengan cepat. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga dapat terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku petik jilid 4E tema Pahlawanku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.